Shalom, selamat pagi, selamat datang di Devotion Gereja ICC Bandung. Apa kabarnya saudara? Saya harap saudara semua dalam keadaan yang baik, terpelihara sempurna dalam kasih Kristus. Untuk Devotion kali ini, saya beri judul Konsistensi. Kita mau sama-sama belajar dari tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Daniel. Kita baca di Daniel 6, ayat 10 dan 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamarnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saya mau garis bawahi 2 kata, yaitu 3 kali sehari dan seperti yang biasa dilakukannya. Daniel seorang yang luar biasa, dia sangat cerdas, berhikmat, dan sangat punya jabatan yang sangat tinggi. Tapi dalam Alkitab, dalam kitab ini, dalam ayat ini, kita bisa lihat bahwa dia punya sebuah konsistensi yang luar biasa. Yaitu dalam satu hari, 3 kali dia berdoa, berlutut, dan memuji Allah. Nah, kita bisa belajar bahwa Daniel ini seorang yang betul-betul sungguh-sungguh tekun dalam mencari Tuhan. Nah, mungkin dari kita tidak punya konsistensi seperti Daniel, sekelas Daniel. Tapi setidaknya kita dalam kehidupan kita, kerohanian kita punya suatu konsistensi yang biasa kita lakukan. Mungkin beberapa dari kita rajin dalam devotion setiap hari. Mungkin beberapa dari kita ibadah minggu itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dan rajin dalam kebaktian di hari Minggu. Mungkin beberapa dari kita merasakan bahwa iClick itu suatu kebutuhan yang luar biasa, sehingga kita bisa datang ke iClick setiap minggu atau punya jadwal yang 2 minggu sekali. Kita bisa datang ke iClick untuk bertemu teman-teman dan belajar firman Tuhan sama-sama. Atau beberapa dari kita mungkin orang-orang yang sudah melayani, orang-orang yang punya jadwal pelayanan di gereja, entah itu sebagai iCare, atau pemain musik, worship leader, atau dalam pelayanan-pelayanan lainnya yang punya jadwal yang teratur dalam melayani Tuhan. Nah, hal ini adalah sebuah konsistensi dalam kehidupan kita tentang kerohanian yang menunjukkan sesuatu yang baik, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Atau dalam kehidupan sehari-hari, mungkin seseorang punya konsistensi yang lain. Mungkin seseorang yang menjaga hidupnya dengan baik, dia berolahraga seminggu 3 kali. Mungkin dia berlari, atau mungkin dia badminton, ada yang jalan pagi, ada yang berenang, bersepeda, dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini memiliki konsistensi yang baik gitu ya. Atau mungkin seseorang yang menjaga hidupnya dengan makanan yang sehat. Setiap hari menyiapkan makanan yang sehat, ada buah, sayur, protein yang cukup, dan lain sebagainya. Atau mungkin orang ada konsistensi yang lain, misalnya ketika dia merasa bahwa tidur itu sesuatu yang penting, dia akan menjaga kualitas tidurnya dengan baik. Hari ini dia harus tidur dengan baik, 8 jam 1 hari. Begitu juga besok dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana sebuah konsistensi itu ada dalam kehidupan seseorang gitu. Nah, namun bagaimana konsistensi ini ternyata yang saya lihat tidak terjadi dalam setiap orang. Atau mungkin beberapa orang mengalami hal-hal yang sulit untuk ada dalam sebuah konsistensi. Kalau awal tahun kita punya resolusi, mungkin resolusinya A, B, C, dan D. Dan kita lihat bahwa itu sudah tidak konsisten lagi. Itu sudah tidak kita lakukan lagi. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal-hal seperti ini? Kenapa Daniel bisa? Kenapa orang lain bisa? Tapi saya tidak bisa. Atau beberapa dari kita gagal dalam hal konsistensi. Entah itu dalam hal rohani, ataupun dalam hal-hal kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita lihat dalam Alkitab. Kita baca di Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih. Di sini ada kata yang saya garis bawahi, yaitu
hari ketiga dia dibangkitkan. Yesus mati, dan hari ketiga dia dibangkitkan. Lalu saya tambahkan satu ayat lagi. Roma 6 ayat 4-5. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, kita bisa pelajari di sini bahwa Yesus mati, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ayat berikutnya di Roma itu menjelaskan bahwa kita telah mati bersama dengan Kristus dan kita dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan yang sama dengan Kristus. Nah, saudara, saya mau sharing beberapa hal dalam kehidupan ini yang kita bisa pelajari dari ayat ini, dari kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Nah, saya punya kebiasaan untuk berolahraga bersama-sama dengan anak saya setiap hari Sabtu. Nah, olahraga setiap hari Sabtu ini sebuah kebiasaan baik yang dibangun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam satu ketika hari Sabtu itu ada halangan. Mungkin anak saya kurang enak badan, atau mungkin kita berada di luar kota sehingga kita tidak bisa berolahraga. Atau mungkin ada satu hal lain yang menyebabkan kita skip satu kesempatan berolahraga. And then di Sabtu berikutnya kita miss lagi. Kalau kita pelajari dari kisah tentang Yesus ini, bagaimana Yesus bangkit pada hari yang ketiga. So please, kalau kita punya kebiasaan yang baik, kalau saya punya waktu olahraga yang cukup dengan anak saya, Sabtu pertama saya miss, Sabtu kedua saya miss, maka saya akan pastikan Sabtu ketiga saya tidak miss untuk berolahraga bersama dengan anak saya. Kenapa? Karena saya tahu Yesus sudah beri contoh bahwa dia bangkit hari yang ketiga. Mungkin ada banyak tantangan, mungkin ada banyak kendala ketika kita melakukan hal yang rutinitas. Mungkin dalam kerohanian kita, minggu pertama kita ke gereja miss, minggu kedua kita miss. So mari pastikan sama-sama bahwa di minggu ketiga kita jangan miss. Ada kuasa Yesus yang dalam kita, kuasa kebangkitannya. Ayo kita sama-sama beribadah lagi. Atau mungkin saudara miss dalam iClick. iClick pertama miss, iClick kedua miss. So, mari jangan miss untuk iClick yang ketiga. Atau engkau seorang pelayan Tuhan mungkin. Jadwal sudah dibagi, tapi kerohanian mungkin tidak dalam keadaan baik. Atau segala sesuatunya sepertinya tidak baik. Dan engkau miss pelayanan di minggu ini. Dan kau miss juga di minggu depan. Tapi pastikan bahwa kuasa kebangkitan Yesus ada dalam diri engkau. Dan kau tidak miss di kali yang ketiga. Mungkin tantangan banyak, cobaan banyak. Tapi seperti Daniel, dia 3 kali sehari memuji, menyembah, dan berlutut berdoa sama Tuhan. Bukan tanpa kendala. Dia menghadapi hukuman kandang singa. Tapi percaya bahwa Tuhan menolong dia, dan kita bisa lihat bahwa Daniel selamat dari kandang singa. Nah, apapun kendalanya dalam hidup kita, ketika kita dalam kerohanian punya kebiasaan-kebiasaan baik yang seringkali kita miss. Tapi pastikan jangan miss untuk yang ketiga kalinya. Kita percaya bahwa Tuhan menolong kita dalam memberikan kekuatan supaya kita bangkit. Atau dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kau pernah berikhtiar atau mungkin kau berniat untuk berolahraga dengan rajin gitu ya. Engkau miss 1 hari, engkau miss 2 hari, so jangan miss yang ketiga. Atau engkau mungkin istirahatmu tidak teratur gitu ya. Engkau miss 1 hari, engkau tidak bisa tidur. 2 hari, engkau tidak punya waktu yang cukup untuk tidur. So pastikan di hari ketiga bahwa engkau punya tidur yang cukup. Atau mungkin engkau dalam memperbaiki pola makan, pola hidup, diet yang benar gitu ya. Engkau miss 1 hari, ulang tahun temanmu, dan makan segala macam dengan bebas. Miss yang kedua kalinya, engkau makan lagi semua sembarangan gitu. So pastikan jangan miss untuk ketiga kalinya. Apa yang Alkitab ajarkan bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kuasa kebangkitannya sama ada dalam diri kita. Apapun yang menjadi kendala dalam konsistensi Anda hari-hari ini, so ingat bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini bisa menjadi pelajaran dalam diri kita bahwa ada kuasa kebangkitannya dalam diri kita yang sama.
Sekian devotion hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kuasa-Mu, firman-Mu yang pada hari ini mengajar kami untuk bisa kami konsisten, Tuhan. Mungkin kami hari-hari ini ada 1 kali, 2 kali tidak konsisten, Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk ikut firman-Mu, bahwa Engkau bangkit pada hari yang ketiga, kami juga mau bangkit, Tuhan. Kalau mungkin kami sudah tidak melayani Engkau lama sekali, kami mau bangkit, kami mau melayani Engkau lagi. Atau kalau kami sudah tidak beribadah lama, kami mau melayani Engkau, kami mau beribadah lagi, Tuhan. Apapun yang kami lakukan dalam konsistensi kerohanian kami percaya Engkau membantu kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih, devotion hari ini telah selesai dan sampai bertemu dalam devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.